Ketemu lagi di channel ini ya. Kali ini tutorial yang kita bawakan adalah bagaimana membuat soal ya di LMS Moodle. Oke, jadi seorang guru bisa membuat soal baik itu soal multiple choice, esai, ya menjodohkan dan sebagainya. Oke, bagaimana langkah-langkah untuk membuat soal tersebut? Mari kita ikuti tutorialnya. Oke, tentunya kalau kita membuat soal sudah kita siapkan. Kebetulan saya punya contoh soal mata pelajaran yang saya ampu. Kemudian LMS yang sudah siap untuk di input soalnya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita harus login terlebih dahulu ke LMS Moodle. Ya, jangan sampai salah untuk menginput username dan password. Ya, kalau sudah dirasa benar, tinggal login. Oke, seperti ini saya akan dibawa di dashboard daripada LMS model yang saya ampu. Kemudian langkah berikutnya kita cari course. Ya, cari course. Saya coba course salah satu ini ya untuk membuat soal. Sebelumnya saya akan perlihatkan terlebih dahulu bagaimana soal yang sudah kita buat, kemudian siswa menjawab, kemudian guru melakukan penilaian. Nah, ini contoh misalnya ya, soal yang sudah saya buat, kemudian ada 18 siswa sudah memberikan jawaban. Gimana tampilannya? Kita klik di sini ya. Nah, di sini sudah diperlihatkan nama siswa, kemudian beserta jawabannya. Nah, kebetulan saya ada 5 soal di sini. Ada 3 soal multiple choice dan 2 soal esai. Nah, required grading ini berarti soalnya adalah esai. Kalau seperti ini langsung diberikan poin, artinya soalnya multiple choice. Kalau ada centang berarti betul siswanya menjawab, yang silang dia 0. Yang betul siswanya mendapat poin 2, yang salah adalah 0. Nah, required grading ini artinya soal esai, guru akan mengecek dulu atau melihat jawaban siswa, kemudian memberikan penilaian. Contoh ini mungkin ya, saya akan lihat jawaban siswa. Nah, ini soalnya, ada 4 soal instruksinya. Oke, ini siswanya sudah menjawab. Nah, untuk memberikan penilaian, ada di sini tulisan make comment or provide mark ya. Tinggal mengklik linknya tersebut. Bagi guru-guru akan dibawa tampilan seperti ini. Di sini Bapak Ibu guru bisa memberikan feedback atau masukan yang benar ya kalau dianggap siswa itu belum pas jawabannya ya. Kalau Bapak Ibu guru sudah merasa yakin jawaban siswa itu benar ya, di sini Bapak Ibu bisa memberikan penilaian. Nah, di sini nilai maksimumnya adalah 2. Jadi Bapak Ibu guru memberikan penilaian maksimum adalah 2. Tidak boleh lebih, karena kalau lebih nanti akan lebih dari maksimum total daripada penilaian. Kalau kurang boleh ya. Jadi 2 di sini saya berikan penilaian karena saya anggap jawaban siswa adalah benar. Sip. Ya, seperti itu. Nah, untuk lihat
hasilnya, Bapak Ibu guru tinggal merefresh. Sudah ya, 2 masuk nilainya. Kemudian berikutnya query grading. Salah satu lagi contoh untuk mengisi penilaian. Nah, di sini sudah kelihatan jawaban siswa ya. Seperti untuk memberikan komen atau penilaian, diklik ini ya, make comment or operand mark. Nah, ada di sini kotak. Bapak Ibu guru bisa menambahkan jawaban atau melengkapi jawaban siswa yang benar ya. Kalau dianggap jawaban siswa sudah benar, ya, karena nilai maksimumnya 2, tidak boleh lebih dari 2. Kurang boleh. Seperti itu. Guru ya. Nah, untuk melihat hasilnya, tinggal merefresh. Oke, sudah ya. Ini kita berikan penilaian. Jadi Bapak Ibu guru, jadi yang require grading berarti ini harus diisi nilainya manual. Ya. Nah, bagaimana membuat soalnya? Oke, kita langsung saja ke course. Saya ambil salah satu course. Oke. Ya, saya sambung. Kemudian ingat sebelum menambahkan aktivitas ya, ada lambang gear, diubah setting modenya ya. Nah, seperti ini. Saya coba di topik kedua akan membuat soal ya. Seperti biasa, kalau kita menambahkan, ada di sini dipilih jenis aktivitas yang akan kita berikan. Nah, aktivitas yang akan kita berikan di topik ini adalah quiz. Ya. Nah, seperti itu, dipilih quiznya. Kemudian di-add. Nah, Bapak Ibu berikan nama atau judul dari quiz tersebut. Ya, evaluasi Nah, ini mungkin gininya, materinya kita isi. Kemudian di sini deskripsinya adalah instruksi atau perintah kepada siswa untuk mengerjakan. Ya, jadi silahkan siswa atau kerjakan gitu ya, kalimat aktif, kerjakan siswa soal dengan mengklik di atas gitu ya. Kerjakan soal dengan mengklik link di atas. Seperti itu ke instruksinya. Kita tampilkan display. Yang perlu kita setting timing. Tugas atau evaluasi ini ya kita bisa mulai hari ini ya. Kemudian kita beri kesempatan mungkin sampai besok ya. Enable tanggalnya sampai besok. Kemudian waktu pekerjaan kita berikan 60 menit gitu ya. Silakan, ini menyesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu guru masing-masing ya. Kemudian yang perlu ditambahkan pembatasannya ya. Jadi mulai sekarang sudah bisa ya. Kemudian kalau sudah dirasa judulnya siap, tinggal save and display.
Nah, akan tampil Bapak seperti ini Bapak Guru. Jadi kuis akan dibuka tanggal 6 Agustus, kemudian kuis akan ditutup hari Jumat 7 Agustus jam sekian ya. Kemudian waktu pengerjaan adalah 1 jam. Nah, kemudian untuk menambahkan soal, kita klik edit quiz. Kemudian langkah berikutnya akan muncul tampilan seperti ini ya. Mau kita random, silakan Bapak Ibu mau random, tapi kalau tidak centangnya dihilangkan. Kita klik add ya. Jadi untuk membuat tugas atau evaluasi di Moodle ada caranya. Pertama, membuat soal baru. Bapak Ibu guru membuat soal baru. Kemudian tahap berikutnya juga bisa dipilih dari question bank. Artinya Bapak Ibu guru sudah mempunyai bank soal di Moodle ya. Tinggal meload saja atau mengeluarkan soal yang Bapak Ibu guru sudah buat. Contoh, saya kebetulan punya segini, mungkin kalau sesuai dengan topik yang akan diberikan, tinggal mencentang saja soal uh, yang ada. Ini ada kaca pembesar adalah untuk melihat soal yang uh, akan diberikan. Nah, dalam kasus ini kan Bapak Ibu guru belum punya soal. Kita anggap membuat soal baru saja. Kemudian nanti akan diberikan pilihan ya, jenis-jenis soal yang akan dikerjakan. Ada multiple choice, betul salah, mencocokkan, kemudian jawaban singkat, esai, dan sebagainya. Saya coba pilih salah satu, yaitu multiple choice. Ya, akan dibawa ke halaman seperti ini. Ini adalah kategorinya, kemudian title soalnya bisa diisi Bapak Ibu guru. Ini fungsinya untuk Bapak Ibu guru kalau misalnya mengeluarkan dari bank soal, dengan melihat title-nya sudah tahu jenis soal yang akan ada di dalamnya. Misalnya evaluasi memahami multimedia interaktif gitu ya. Kemudian untuk soal seperti ini ya. Kita sudah punya soal. Nah, ini Bapak Ibu copy, saya copy Ctrl C. Nah, Ctrl V. Ya, ini adalah kotak soalnya. Ya, Bapak Ibu bisa menambahkan teks atau menambahkan gambar. Kalau Bapak Ibu punya soal yang di sniping tool, tinggal load aja dari kotak ini ya. Tentunya soalnya sudah ada di komputer atau laptop Bapak Ibu guru ya. Ini adalah instruksi soalnya. Kemudian default marknya biarkan saja, feedbacknya biarkan. Kemudian pilihannya Bapak Ibu guru bisa pilih ya. Nah, saya pilih yang di atas seperti itu saja ya. Nah, kemudian yang Pak Ibu guru perlu isi adalah answer atau jawaban. Jadi multiple choice itu kan ada beberapa pilihan ya. Oke. Ini misalnya ya, jawabannya saya copy sebagai pilihan A. Nah, untuk meletakkan pilihannya di sini ada baris di bawah icon-icon seperti ini. Di sini diletakkan Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Ini bisa diperbesar. Nah, pastikan
jawabannya seperti pastikan opsi jawabannya seperti itu ya. Kemudian kita isi opsi yang lain, Ctrl C. Ya, di sini letakkannya jangan sampai salah Bapak Ibu. Ya. Nah, itu. Kemudian di copy juga yang opsi C. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian D. Kemudian lagi satu yang E. Ctrl C. Nah, seperti itu. Kemudian kita perbesar. Kita bersihkan dulu. Ya. Oke. Nah, opsi sudah kita letakkan. Langkah berikutnya adalah menentukan jawaban yang benar. Di sini adalah jawabannya A. Jadi untuk opsi A kita berikan grade ya, kita berikan grade 100% karena ini adalah jawaban yang benar. Sedangkan untuk pilihan lainnya kita biarkan grade-nya kosong. Ya, grade-nya kosong. Artinya tidak berikan nilai. Seperti ini. Kemudian untuk langkah berikutnya kita shifting. Bapak Ibu bisa dilihat bagaimana soal yang sudah kita buat dengan mengklik kaca pembesar ini. Ya, ada preview. Kaca pembesar Bapak Ibu guru sudah lihat. Ini ada soal, kemudian ada pilihannya. Kalau sudah Bapak Ibu guru anggap benar, langsung save change. Ya, Bapak Ibu guru sudah punya satu soal. Kemudian untuk menambahkan soal berikutnya, Bapak Ibu guru tinggal mengklik add ya, kemudian new question. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu guru. Kalau untuk soal berikutnya. Kita pilih mungkin sekarang jenis soal yang lain adalah essay. Kalau tadi multiple choice, yang ini kita klik, sekarang adalah essay, kita add. Ingat question name-nya diisi untuk Bapak Ibu guru kalau misalnya di bank soal gampang menemukan soalnya Bapak Ibu ini. Tanpa harus masuk lagi, tinggal melihat title-nya saja, Bapak Ibu guru sudah tahu. Oke, ini soal yang dibuat. Nah, seperti itu mungkin soal essay-nya ya. Nanti berikutnya feedback nggak usah. Kemudian ini adalah kalau Bapak Ibu guru dirasa jawabannya panjang bisa menambahkan ya. Kemudian tidak perlu tambahan file ya. Kalau misalnya Bapak Ibu guru ada tugas silakan
artinya menambahkan file. Tapi dalam kasus ini saya contohkan Bapak Ibu siswanya menjawab langsung di model ya. Jadi langsung bisa memberikan nilai. Oke, kalau sudah save, change, and continue. Ingat, ini ada kaca pembesar sebagai kontrol Bapak Ibu guru untuk melihat soalnya. Nah, di sini ini soalnya, kemudian di sini jawabannya. Kalau sudah langsung save, change. Oke, saya contohkan 2 soal saja. Bapak Ibu guru kalau mau ingin menambahkan tinggal meng-add saja. Ya, berapa rencana Bapak Ibu untuk membuat tugas atau evaluasi kepada siswanya. Nah, langkah berikutnya yang perlu diperhatikan adalah menentukan grade. Satu evaluasi atau satu tugas biasanya maksimum nilainya kan kalau kita pakai 2 digit adalah 10, kalau 3 digit adalah 100. Nah, kasus ini mungkin misalnya ada 10, maksimum grade-nya ada 10. Di sini tentunya kalau kita punya 2 soal, nilainya tentunya harusnya 5 karena 10 dibagi 2 soal. Kalau Bapak Ibu guru punya 10 soal, berarti satu soal poinnya adalah 1. Atau kalau misalnya skalanya 100, tentunya 10. Sehingga kalau siswa itu benar semua, nilainya adalah 100. Nah, seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, oke, salah saya. Ini dikasih 5, di enter. Begitupun soal berikutnya, 5, enter. Jadi kalau Bapak siswa itu menjawab benar, dia tentunya nilainya akan maksimum ya, tidak lebih daripada 10 atau 100. Kalau sudah seperti ini ya, kita coba langkah berikutnya melihat atau gimana siswanya menjawab ya. Oke, kita coba keluar dulu. Saya di sini coba menjadi siswa ya, jadi menjadi siswa dengan login siswa. Oke, masuk. Seperti ini di siswa ya. Nah, dia akan mencari course Bapak Ibu dan dia menemukan. Nah, di sini ada instruksinya ya dengan mengklik link ini ya, tinggal mengklik siswa tersebut. Nah, dia akan menemukan tampilan seperti ini. Ya, ini kemudian dia akan mencoba dibuka 6 Agustus, kemudian terakhir 7 Agustus. Coba quiz ya. Waktunya 1 jam, start time. Nah, kebetulan karena saya pakai random, soalnya yang keluar terlebih dahulu adalah essay. Nah, seperti itu misalnya Pak Ibu ya. Siswanya menjawab soal pertama, kemudian soal berikutnya. Nah, ada pilihan. Saya tahu jawabannya yang betul adalah A, mungkin jawab A seperti itu ya. Oke, anggap siswa sudah selesai mengerjakan. Siswa sudah menjawab, kemudian submit and finish. Submit all finish. Ya, seperti itu. Nah, di siswa sudah ketahuan, dia sudah salah menjawabnya ini. Ya, dengan apa namanya, tanda seperti ini. Dia sudah tahu kalau objektif dia salah menjawab, kalau essay belum ada jawabannya. Karena harus guru yang memberikan penilaian. Ya. Nah, sekarang gimana di kon guru?
Kita login ke akun guru kembali. Oke, di akun guru saya sudah login dan berhasil. Kemudian saya cari course yang tadi dijawab oleh siswa. Nah, ini attempt 1, berarti ada satu siswa yang menjawab. Biasanya kalau siswa sudah menjawab kelihatan di sini di attempt. Ya, di attempt. Nah, sudah ada kelihatan tadi siswanya. Nah, dia menjawab salah. Ya. Nah, untuk memberikan penilaian, ya seperti ini. Ya, Bapak Ibu guru bisa memberikan komen kalau jawabannya siswa kurang pas atau memberikan penilaian. Karena saya anggap nilainya maksimum, kita berikan 5. Sip. Ya, oke. Siswanya sudah dapat nilai, ya. Nah, tadi saya mungkin memberikan jawaban yang betul adalah B dengan 100%. Saya jawab A, salah berarti. Ya, oke, seperti itu. Kemudian di siswa finish review, klik attempt. Sekali lagi kita lihat siswanya. Nah, ya, Bapak Ibu guru bisa lihat ini sudah ada nilainya. Kita berikan. Kemudian opsi itunya adalah dia salah menjawabnya. Jadi siswa tersebut dapat 5 yang maksimumnya harus 10. Ya. Oke, Bapak Ibu guru, seperti itu langkah-langkah bagaimana membuat soal evaluasi ya atau kuis di Moodle. Kita ketemu di tutorial berikutnya.